Terkadang kita pernah mendengar satu ayat yang mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Dan oleh karena ayat ini, kadang orang menjadikan alasan, "Kalau gitu, untuk apa aku berdoa? Karena Tuhan sudah tahu semuanya." Nah, kita akan belajar tentang arti doa sebenarnya. Kita akan lihat di Matius pasal 6 ayat yang kelima. Katakan seperti ini, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Konteksnya adalah waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Dan waktu itu Tuhan ingin menegur orang yang berdoa cuma secara agamawi dan ingin dilihat oleh orang lain dan ingin dipamerkan kepada orang lain, "Ini loh, aku sedang melakukan hal-hal liturgis atau agamawi yang ada." Nah, itulah yang Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mengatakan di ayat 6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ini bukan bicara tentang kita harus berdoa di kamar, bukan bicara tentang fisiknya, tidak boleh berdiri dan harus ada di kamar, bukan seperti itu. Karena Yesus sendiri pun berdoa juga di taman, tidak selalu di kamar. Dan kita lihat di sini, maksudnya adalah doa itu adalah sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Kamar di sini bicara tentang doa itu sebuah hubungan intim dengan Tuhan yang tidak perlu dipamerkan, yang tidak perlu disombongkan. Ya, Tuhan inginkan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah doa adalah sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Dan hubungan ini, biarlah kitalah yang menikmati antara kita dan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kata di kamar ini bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan, tidak perlu dipamerkan dengan yang lain. Lalu berikutnya kita lihat di ayat yang ketujuh. "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Kata bertele-tele di sini adalah kata yang diulang-ulang atau kata yang dipanjang-panjangkan. Nah, Tuhan tidak menginginkan doa kita itu dibuat-buat, diulang-ulang seperti mantra supaya Tuhan itu mengabulkan permintaan kita. Karena itu seperti kita itu menyogok Tuhan. Karena dengan anggapan kalau doa kita diulang-ulang, doa kita lebih panjang, lebih banyak, Tuhan akan mengabulkan. Nah, Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, di ayat 8, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Jadi Tuhan menginginkan supaya kita itu datang, tidak usah perlu dibuat-buat diulang seperti itu, tapi apa adanya. Jadi yang kedua, doa adalah sebuah hubungan yang apa adanya. Tuhan menginginkan datanglah dengan hubungan yang apa adanya, bukan dibuat-buat diulang-ulang seperti mantra supaya Tuhan mengabulkan. Nah, oleh karena di ayat 8 ini dikatakan Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Makanya itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita itu datang apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu dipanjang-panjang atau bertele-tele, tapi apa adanya lah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, kita belajar dua hal saat ini tentang doa. Yang pertama, doa adalah sebuah hubungan intim. Yang kedua, doa adalah sebuah hubungan yang apa adanya. Dua hal ini yang perlu kita pegang, bahwa Tuhan menginginkan hubungan intim dengan kita, bukan hubungan yang kita pamerkan, bukan hubungan yang untuk menyogok atau transaksional, tetapi relasional yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan setiap kita punya hubungan yang
intim dengan Dia, dan Tuhan menginginkan kita datang dengan apa adanya. Itulah yang dimaksud dengan yang namanya doa yang Tuhan ingin ajarkan, karena Dia adalah Bapa kita yang menginginkan hubungan itu antara kita dengan Dia seperti Bapa dan Anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.